Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Dedan Sawari. Saya merupakan peserta Latsar CPNS 2021 bertempat di PPSDM Regional Bandung, Angkatan 7, Kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil sintesa dan personal branding yang saya buat mengenai manajemen ASN, Whole of Government, dan pelayanan publik. Dalam agenda ketiga pada pertemuan ini, ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai manajemen ASN, yang kedua merupakan pelayanan publik, dan yang ketiga adalah Whole of Government. Yang pertama mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN merupakan pengaturan profesi pegawai sehingga menjadi ASN unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Adapun peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan, pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi dan nepotisme. Fungsi dari ASN ada 3. Yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik, yang kedua yaitu pelayanan publik, dan yang ketiga yaitu perekat dan pemersatu bangsa. Mengenai kedudukan ASN yaitu pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Beberapa tugas ASN diantaranya yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga yaitu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN dibagi menjadi 2, yaitu PNS dan P3. Mengenai haknya, yang pertama gaji dan tunjangan serta fasilitas, kemudian cuti, lalu jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang tidak ada di dalam P3K, kemudian perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sementara kewajiban ASN yang pertama yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik dalam maupun di luar kedinasan. Selanjutnya yaitu menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut mengenai sistem merit. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Beberapa bentuk pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN diantaranya yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, atau dalam hal ini adalah rekrutmen ASN itu sendiri, kemudian penilaian kinerja, kemudian yang ketiga yaitu pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Materi yang kedua mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangkaian pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam pelayanan publik yaitu adanya kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, serta kenyamanan. Pola pikir sebagai pelayan publik merupakan hak warga negara diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa. Etiket atau aturan dalam pelayanan publik, yang pertama itu sopan dalam berkomunikasi, yang kedua menghormati dan menghargai pihak lain, yang ketiga sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi. Sekilas mengenai klasifikasi barang dan jasa. Klasifikasi barang dan jasa dibagi menjadi 4. Ada yang dimaksud dengan barang publik, contohnya udara bersih, jaminan keamanan TNI dan Polri. Kemudian barang semi publik, contohnya sumber air bawah tanah dan hasil hutan. Lalu ada barang semi private, contohnya jalan tol, fasilitas bandara. Kemudian barang private, contohnya rumah dan mobil. Mengenai whole of government merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan manajemen program dan pelayanan publik. Alasan-alasan mengapa perlunya whole of government yaitu adanya keberagaman di antar instansi, kemudian dorongan publik untuk kinerja good government yang lebih baik, kemudian dengan perkembangan teknologi dan informasi semakin mudahnya akses data untuk diketahui oleh masyarakat, memunculkan inisiatif terbentuknya whole of government. Kemudian ada ego sentral, yaitu dari masing-masing sektor pasti memiliki ego masing-masing yang perlu disamaratakan, yang perlu dibuat sistem supaya terbentuknya whole of government. Beberapa contoh whole of government yaitu di bidang kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan, BPJS menggunakan aplikasi atau media bernama PCare atau Primary Care PCS. Lalu contoh whole of government yang ada di Kabupaten Tasikmalaya yaitu Sadasbor Mobile, merupakan bentuk absensi online dan juga bentuk pengisian kinerja berupa SKP yang di dalamnya juga terdapat buku harian kerja yang diisi secara online. Kemudian personal branding yang saya buat untuk menerapkan manajemen ASN, whole of government, dan pelayan publik yang baik, yaitu yang pertama, menjalankan tugas sebagai pelayan publik secara profesional, berkualitas, berintegritas, dan akuntabel. Yang kedua, tetap memperhatikan kode etik dan memberikan layanan prima. Yang ketiga,
berkolaborasi dengan stakeholder terkait guna menggabungkan dan menuangkan ide-ide kreatif demi mencapai tujuan bersama. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.